Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya mau coba buat bersihin salah satu PC lama saya yang terakhir saya bersihin itu Januari kemarin. PC-nya nyala, baik-baik aja, nggak ada masalah sebetulnya, cuman agak panas aja karena terakhir saya ingat PC ini dibangun tahun 2008 apa 2009 gitu. Terus ganti VGA di 2012-an, ditambahin bukan ganti ya, pakai VGA eksternal. Terus lumayan menarik sih, nanti isinya apa, yang suka ngoprek-ngoprek komputer tahun segituan di bawah tahun 2010 pasti tahu persis nih apa parts-partsnya, kenal lah gitu ya setidaknya. Nanti kita lihat si PC-nya. Pertama kita coba nyalain dulu ya, kita lihat beneran masih nyala apa enggak, terus baru nanti kita bersihin dalamnya. Terus saya juga punya satu apa namanya, power supply unit atau PSU, Enlight 400. Nah, kita mau swap tuh si power supply bawaannya, masih bawaan casing, ini udah jadul banget dan saya khawatir nanti saya mau ganti SSD juga rencananya. Mungkin kalau misalnya memang ada rezeki lagi ya ganti motherboard sama prosesor dan RAM. Tapi sementara ini kita bersihin dulu aja supaya lebih apa ya, lebih enak lah dipakainya. Oke, langsung aja. Ini dia penampakan monitornya. Keyboardnya udah parah banget, kotor banget. Wah, ini not safe for work ya. Sangat-sangat kotor. Terus ini kotaknya, kotak CPU-nya. Dan ini adalah power supply yang bakal kita pasang nanti. Oke. Mudah-mudahan nggak ada masalah, cocok, pasti cocok sih kayaknya. Nah, ini masih ada slot DVD. Siapa yang masih ingat sama DVD? Zaman sekarang udah nggak ada ya. Terus tombol powernya di sini. Ini casing Power Logic. Kalau nggak salah dulu yang ATX saya beli, jadi lumayan agak besar. Nah, suaranya luar biasa, kencang banget, kedengaran mungkin di kamera ya. Ini kalau teman-teman lihat ada tombol reset di sini. Ini jarang sekali komputer sekarang atau casing sekarang jarang sekali ngasih tombol reset. Dia udah ada colokan USB sama audio di depan. Ini ada kayak semacam buat ini ya, apa, pengatur fan kalau tidak salah dulu, cuman nggak tahu masih berfungsi apa tidak. Harusnya sih masih. Nanti kita coba aja, kita atur. Oke, PC-nya CPU-nya nyala ya. Cuman nggak tahu nih masuk ke layar apa enggak. Kita nyalain. Layarnya masih oke. Nah, ada kan? Nih, udah saya pasang Windows 7. Sebenarnya masalah utama si PC ini adalah harddisknya. Dia masih pakai harddisk 3,5 ya. Dan kemarin terakhir saya cek, nanti kita cek cobalah bareng-bareng. Dia health-nya udah jelek banget. Coba. Lambat banget responnya. Udah pakai Windows 10, sorry. Ini fresh install sih sepertinya. Ya, seingat saya fresh install 6 bulan kemarin. Jadi masih nggak terlalu lama loadingnya. Nanti kita lihat spesifikasinya ya. Nah, ini spesifikasinya. Salah satu concern saya adalah ini juga si apa namanya, prosesor itu tinggi banget ya, si
suhunya. Mungkin ini nanti bakal kita repasta, kita ganti pastanya. Mudah-mudahan kipasnya masih bagus. Kemudian oh ya, spesifikasinya ya, dia pakai AMD Phenom X3 8750, ini Toliman 65 nanometer. Wah, kalau sekarang kan udah berapa? 7 ya kalau nggak salah AMD itu. Rata-rata Ryzen baru itu generasi apa namanya, Zen 2 atau generasi ketiga Ryzen itu udah 7 nanometer. Nah, RAM-nya masih 2 GB. Ini DDR2 masih. Ini juga kalau nanti ada rezeki mau kita ganti ke 4 GB, karena motherboard ini kalau tidak salah, saya harus googling lagi, ini maksimal di 4 GB ininya RAM-nya ya. Kemudian di graphic card-nya juga ini nggak terlalu panas sih sebetulnya, 40 derajat, cuman nggak tahu kalau nanti kita pakai untuk sesuatu yang rada berat gitu, mungkin ini akan naik dan nggak stabil. Pakai ATI Radeon HD 5500. Sebenarnya ini 5570, tapi driver terbaru itu disebutnya supportnya ya ini 5500 series ya. Jadi VGA-nya sebetulnya 5570, tapi di sini tercatat 5500 series. RAM-nya 1 GB aja. Ini udah 128 bit kalau tidak salah. Nah, terus ya kita lihat. Nah, ini storage-nya ini masih pakai harddisk lama. Dulu harddisk mahal banget. Saya pakai 2 ya, yang 320 sama 500, yang 1 GB, yang 1 Western Digital. Masalahnya ini si harddisk health-nya ini udah parah banget. Nanti habis ini kita cek ya harddisknya. Optical drive-nya saya cabut, mengurangi beban PSU juga. Graphic, nah ini dia lebih detailnya. Memory type-nya udah DDR3, ya nggak terlalu jadul banget lah, 10 tahun ke belakang ya. Coba kita lihat di GPU Z. Ini dulu dipakainya buat admin di warnet. Jadi salah satu PC yang lumayan punya banyak kenangan lah sama berkembangnya tumbuhnya saya sebagai orang dewasa yang mencoba untuk mencari peruntungan, mencari sesuap nasi. Teknologinya 40 nanometer ya. Ini dirilis 14 Januari 2010, saya belinya 2012 kalau tidak salah waktu itu. Dia shadersnya 320, DDR3 punyanya Nanya. Kemudian memory size-nya 1 GB, 1024 MB. GPU clock-nya 650, ini hampir setengahnya GPU clock VGA baru ya. Rata-rata di 1000 ke atas. Memorinya juga cuma 500 MHz. Bus width-nya sudah 128 bit, jadi nggak terlalu kecil. Ada beberapa VGA baru yang 64 bit, tapi dengan teknologi yang lebih baru ya, tentu saja akan lebih mumpuni untuk memainkan game-game baru. Ini temperaturnya, sensor-sensornya, dia saya belum coba buat sesuatu yang berat gitu, mungkin nanti kita benchmark atau bagaimana. Tapi yang pasti VGA-nya masih berjalan sangat bagus, tidak ada masalah sebetulnya. Balik lagi, masalahnya adalah hard disk. Nah, ini drive C saya, health-nya 35%, ini parah banget. Tapi dia masih acceptable, tapi bukan berarti itu oke ya. Apalagi saya bikin ini sebagai drive C, di mana si OS itu diinstal. Dia punya remaining lifetime itu 77 hari. Sangat mengkhawatirkan sebetulnya. Kemudian yang keduanya lumayan bagus sih, 82%, dia statusnya good. Remainingnya 500-an hari ya, 500 days. Nah,
eh rencananya saya pengen beli SSD, cuman mungkin untuk sekarang belum ada SSD-nya, jadi ya sementara kita swap lagi yang drive C yang WD 500 ini kita pakai buat sistem lagi. Yang ini justru kita pakai buat storage, atau bahkan jangan dipasang sama sekali. Itu aja. Oke. Ayo langsung. Oke, jadi ini adalah PC-nya. Udah bisa dilihat ya, ini model lama banget. RAM-nya 2 keping. Itu RAM-nya tim Dark Extreme, padahal pada zamannya lumayan lah. Dan ini PSU-nya nih bawaan casing nih, Power Logic. Ada tulisannya sebetulnya dia pure 300 watt, cuman diklaimnya 600 tapi pure 300. Saya juga nggak ngerti itu gimana hitungannya. Dia nggak ada sertifikasi 80 plusnya. Nanti kita mau ganti pakai Enlight. Kemudian ini prosesornya, fan-nya model ini tuh soketnya AM2 kalau tidak salah. DDR-nya masih DDR2. Terus tadi motherboard-nya Jetway. Dan ini VGA-nya, harddisk-nya, harddisk 3,5 inci. Yang bawah itu 500, yang atas 320. Kabelnya masih belum dibungkus. Kalau PSU baru rata-rata udah terbungkus ya kabelnya. Ini dulu slot buat CD-ROM. Ini slot buat harddisknya juga banyak. Oke, kita coba bongkar ya. Ini fan casingnya gede nih, 14 kalau nggak salah, 14 cm. Oke, kita coba, kita mau repasta prosesornya, tapi sebelumnya kita bongkar dulu PSU-nya. Oke, ini power supply yang mau dipakai. Jadi Enlight ini salah satu merek yang dari dulu juga udah sering saya dengar. Reviewnya lumayan bagus. Ini garansinya kalau nggak salah 4 tahun. Saya pakai ini buat rig di rumah yang sekarang udah ganti ke 450, lebih bagus lah ya. Nah, ini ada sertifikasi 80 plus bronze dengan aktif PFC. Oh, garansinya 5 tahun ternyata ya, sorry. Ini baru saya pakai 2-3 bulanan lah. Harganya ini paling murah sih kalau menurut saya, yang 80 plus bronze paling murah. Dia harganya sekitaran ya, barunya tuh 300-an lah, 350, mungkin bisa dapat 300 ya. Kalau beli second jauh lebih murah. Nah, ini dia kabel-kabelnya udah lumayan rapi ya dibandingin yang itu. Oh, itu masih terbuka. Yang ini udah dibungkus. Nih 24 pin kalau nggak salah untuk motherboard. Ini harddisk ya, dulu harddisk soketnya kayak gini. ATA ya, ini ATA kalau nggak salah. Terus di ujungnya baru ada power SATA ya. Ini masih ATA. Kita juga bakal butuh ATA karena di casing yang ini ada power yang harus pakainya ATA. Ini kalau tidak salah 4 pin motherboard. Dan ini adalah PCI Express. Kalau tidak salah ini PCI Express. Sayang ya belum dikasih tanda ya. Tapi biasanya yang 6 itu PCI Express. Ini ATA lagi. Ujungnya SATA. Ada molek ya ini atau apa ya, 4 pin. Ini kabel powernya, ini lumayan lah terjangkau.
seperti ini, warnanya hitam, asik ya. Kalau di model lama tuh masih ada colokan buat monitor, karena dulu monitor masih bersatu tuh powernya kadang-kadang sama jadi masih pakai PSU. Fan-nya 14 cm juga nih kayaknya. Lumayan ya, gagah tampilannya. Oke, kita pasang ya. Nah, ini thermal paste di prosesornya udah ini banget, udah kering banget. Berapa tahun deh? 10-an tahun lebih. Ini juga kotor pinggir-pinggirnya, nanti kita bersihin. Nah kan, thermal paste-nya udah kering. Nah, kalau kayak gini biasanya pendingannya nggak optimal, walaupun si kipasnya kenceng, tetap aja dia nggak akan mendinginkan dengan baik. Oke, mumpung belum terlalu sore, mau coba saya bersihin, terus saya pasta ulang. Nanti juga VGA-nya kalau sempat kita bongkar, kita pasta ulang juga. Oke, lanjut bersihin. Udah lumayan bersih, ya. Ini karena berhubung harusnya sih pakai alkohol dia, tapi berhubung saya nggak bawa alkohol, ada di rumah, jadi akhirnya saya pakai hand sanitizer. Sama ini sekarang lapnya pakai baby wipes. Baby wipes tuh lebih dikenal dengan tisu basah ya. Sama juga sih bahan dasarnya alkohol. Yang gini-gininya ini tadi saya pakai kuas lembut. Cuman ini karena udah terlalu lama jadi nggak bisa bersih banget. Mungkin nanti kita kalau lagi senggang mungkin bakal saya deep clean, harus dibongkar dulu ya. Oke, sekarang pemasangan ke prosesor. Ini udah pakai pasta baru ya. Yang sulitnya ini emang udah menaun, jadi susah banget dibersihin. Oke, kita pasangin ya. Ya, sekarang si CPU-nya, prosesornya udah mulai dingin ya. Dia idle di 30 derajat kecil, 31, 32. PR-nya adalah ini. PR-nya adalah VGA-nya. VGA-nya harus kita pasta ulang juga, bersihin kipasnya, tapi saya lupa tadi nggak bawa obeng yang pas, kegedean obeng yang saya bawa. Jadi ya mungkin ini lain waktu sekalian pasang PR kedua, yaitu SSD. Mau ganti ini ya, mau ganti harddisk. Soalnya kayaknya ini terlalu apa namanya, udah terlalu tua nih yang Seagate nih, 320. Yang ini sih agak lumayan. Tadinya mau saya switch Windowsnya ke sini, tapi dipikir-pikir kalau emang nantinya bakal ada SSD, ya udahlah nanti aja sekalian SSD. Nah, ini masih kelihatan terlalu panas ya. Motherboard juga otomatis turun suhunya karena prosesornya turun. Nah, gitu aja. Udah lumayan bersih sekarang. Oke lah, nih PR nanti diberesin dikit-dikit biar bisa dipakai lagi mungkin sama ibu saya atau sama ponakan. Nanti mau saya install sesuatu atau game gitu yang playable di spek seperti ini, 720p ya. Oke, segitu dulu videonya. Nanti ketemu lagi di video-video berikutnya. Nanti kita coba buat benerin, buat bersihin VGA-nya. VGA-nya kita bersihin, kita pasta ulang, kita lihat
apakah dia bisa turun suhunya atau enggak. Nah, itu aja kayaknya. Thank you.